Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Kajian Semarang TV. Saya adalah founder dari Kajian Semarang TV yang kebetulan tadi saya iseng nulis status di Facebook dan juga di YouTube bahwa saya akan mendokumentasikan tentang bagaimana tentang apa saja yang saya lakukan ketika membuat konten untuk KSTV. Dan hari ini kebetulan saya membuat konten yang baru saya pikirkan kemarin. Nah, kebetulan di konten yang akan kita bikin hari ini adalah sesuatu yang baru, yaitu kita menulis ulang kajian dari beberapa ustadz, kajian fikih tentunya kita tulis ulang, terus kita bikin semacam video narasi seperti yang sudah kita lakukan di beberapa video kemarin, seperti video sejarah wayang dan lain-lain. Cuman biasanya sumbernya saya mendapatkan sumber narasinya itu dari berbagai media tulis, maksudnya di online seperti Wikipedia ataupun media-media lain yang kita kumpulkan dari googling. Nah, untuk saat ini kita akan menulis ulang video yang sebenarnya sudah didakwahkan oleh para asatid di YouTube. Cuman kalau untuk kita re-upload mungkin nanti akan bermasalah dengan pihak para asatidnya, maka kita sekalian saja kita tulis ulang narasinya, kita buatkan narasinya, nanti saya yang ngisi sendiri. Tapi sumber aslinya tetap dari para asatid tersebut. Nanti juga akan saya tulis di deskripsi sumber ilmu ini dari mana. Jadi nanti biar kita nggak ngarang-ngarang cerita, karena kita keilmuan fikih kita juga nggak terlalu paham juga, karena kita masih baru belajar. Lebih baik amannya kita hanya menulis ulang saja apa yang sudah didakwahkan oleh para asatid. Nah, kita coba pertama kali kemarin saya mencari-cari yang saya lakukan pertama kemarin adalah mencari video apa yang hendak kita tulis ulang. Nah, kemarin saya menemukan video tentang safar, yaitu videonya Ustadz Firanda, ada di channelnya Ustadz Firanda. Ini tentang fikih musafir. Sebentar saya nyalakan speakernya. Nah, ini. Dia sholat di Mina 4 rakaat. Sholat duhur, padahal dia musafir, statusnya musafir. Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman bin Affan. Dan rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, kerajaan Islam di mana? Di Madinah. Berarti kalau dari Madinah ke Mekah 500 kilo, berarti dia musafir. Nah, ini video dari Ustadz Firanda ini panjangnya sekitar 1 jam 40 menit, dan saya ambil beberapa bagian yang menceritakan tentang sunnahnya mengqashar sholat. Dan dari video ini kemarin saya tonton sebentar, lalu saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri. Cuman ini belum selesai. Insya Allah nanti akan saya selesaikan sekalian untuk didokumentasikan bahwa kita membuat video di channel KSTV ini nggak bisa cepat, emang lama. Dan kita mulai ini sekitar jam setengah 11 malam. Nih, setengah 11, nanti nggak tahu sampai jam berapa, pokoknya ikutin saja. Nanti yang video setelah ini akan saya time-lapse-kan, jadi biar nggak terlalu lama nontonnya. Yang penting teman-teman tahu saja bahwa bikin video ini nggak bisa cepat, nggak bisa instan, dan nggak mudah. Jadi emang susah sih bikin video di YouTube. Ini kemarin saya tulis karena saya biasa menulis di Facebook, jadi untuk tulisan seperti ini sudah terbiasa.
Cuman narasinya memang agak saya panjang-panjangin untuk durasinya agar lebih lama, dan ini mungkin masih kurang 1 atau 2 paragraf. Insya Allah akan saya selesaikan sekalian, dan nanti akan kita rekam audionya menggunakan mic zoom. Jadi kita mulai dulu menulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alasan ketiga adalah bahwa di saat Utsman bin Affan meninggalkan sholat qashar karena di masa itu semakin banyak muslimin dari kalangan orang Badui, yang menurut para ulama ijtihad Utsman bin Affan ini dilakukan agar orang-orang Badui memeluk Islam hanya karena ikut-ikutan saja. Itu kata-kata nih. Alasan kedua kenapa Utsman bin Affan tidak mengqashar sholat adalah karena Utsman ingin menepis anggapan penduduk Mekah yang masih menganggap bahwa Utsman bin Affan bukanlah musafir, tetapi adalah penduduk Mekah yang sedang pulang kampung karena keluarga besarnya masih tinggal di Mekah. Dan alasan ketiga adalah bahwa di saat Utsman bin Affan meninggalkan sholat qashar karena di masa itu semakin banyak muslimin dari kalangan orang Badui. Masih aneh, jadi saja. Alasan ketiga adalah sahabat. Sebenarnya ini beberapa Islam yang baru memeluk agama Islam, khususnya dari kalangan Badui. Dan sebenarnya ini beberapa Islam yang beberapa orang. Dan alasan yang ketiga, sebenarnya ini beberapa orang yang memeluk Islam khususnya dari Badui, karena memang akal orang Badui, orang Islam Badui saat itu sedikit berbelakang. Karena alam Islam saat itu sedikit berbelakang, dan Utsman bin Affan tidak ingin. Jadi saya jelaskan dulu ya, untuk menulis narasi ini kadang kita kalau nggak mood seperti hari ini atau konsentrasi agak berkurang, emang agak susah ya untuk mengatur konsentrasi, karena saya harus konsentrasi di tulisan ini, juga harus konsentrasi di konten ini juga. Tapi insya Allah kita teruskan saja. Oke. Jangan lupa ngemil. Jangan lupa kenyang. Ya. Ke belakang. Masuk. Jangan balik. Ada nggak tulis beberapa kata kita coba, jadi nanti ada kesalahan narasi, kesalahan kata kita CV kita bisa dulu di beberapa di Google tentang apa yang harus jadi dan saja. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang berbeda, khususnya umat Islam dari kalangan Arab Badui yang di saat itu terkenal dengan sifat sedikit berbelak. Yang jauh dari pemahaman agama Islam. Dan kita Utsman bin Affan yang berbeda beberapa orang yang menurut agama Islam, khususnya Islam dalam Arab yang saat itu jauh dari. Dan kita Utsman bin Affan yang berbeda beberapa orang yang menurut Islam, khususnya Islam dari kalangan Arab yang saat itu masuk Islam hanya karena ikutan saja. Dan Utsman takut ada anggapan bahwa semisal sholat duhur Alasan itu sebenarnya yang berbeda orang bermaksud sudah dalam Arabi, jadi saat itu sudah dalam saja. Sebenarnya tidak ada dalam Arabi, terus satu dulu mereka hanya dilaksanakan dengan suara saja. Tanpa tahu fikih. Dari ketiga alasan inilah maka sholat qashar dihukumi sebagai sunnah muakkad. Dan dari kisah inilah para ulama di para selanjutnya
Kita mengambil sosok-sosok dan situasi tertentu yang mungkin kedepannya bisa menyebabkan kebingungan dan fitnah di kalangan orang awam. Jadi rasanya sosok bisa sama saja. Dari sini kalau biasanya hindari pada tidak menusuk sosok-sosok dan situasi tertentu yang kedepannya bisa menyebabkan kebingungan di kalangan orang awam. Dan inilah sekian video dari semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah. Tulisan kita untuk narasi sudah lengkap, tapi kita belum tahu kira-kira durasinya ini nanti berapa menit. Maka biasanya kita tes dulu dengan membacakan tulisan tersebut dan menghitung timernya menggunakan HP. Jadi kita akan timer seberapa lama narasi ini. Jadi untuk menentukan nanti durasi panjang videonya ini akan menjadi berapa menit, apakah hanya 5 menit, 2 menit, 3 menit, atau lebih dari 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok yang lain mereka biasanya memperjalanan jauh asal tapi selain sosok itu asal dari mana rakyat yang sudah dapat diulangi oleh sendiri bahasa Jakarta kalau sunnah yang melaksanakan sosok jadi ada banyak sunnah yang dalam rakyat yang melaksanakan sosok biasanya melaksanakan pada jika karena Rasulullah apakah dalam masalah tidak melaksanakan pada jika karena memang mereka letaknya intinya yaitu lima rasul berdeka karena beberapa sahabat tidak berjanji ini yang telah dijelaskan oleh itu pertama adalah tujuan sunnah yang masalah yang dalam sosok yang sosok yang dari dunia sampai wajib sekali dikatakan mereka dan dalam lalu tidak ada yang mana sosok dari wajib karena orang melihat tentang sosok yang tidak sosok karena beberapa sunnah tidak sosok karena sunnah ini bisa apa bagi orang yang sunnah dalam satu perkara orang Islam ulama bukan karena bahwasanya sehingga dan sebagai sunnah yang membuat beberapa orang yang beragama Islam bisa dalam arti yang satu masuk Islam dengan saja dan sunnah aku ada apa dalam arti bahwa sosok mereka menjelaskan dengan dua kata para ukir dan jelas jadi alasannya sosok bisa sama saja sampai dari sampai wajib. Dan di sana para ulama yang sampai hari ini mereka tidak menurut sosok dan situasi itu yang kita banyak sangat di dalam awam. Sekian video ini sebelum pada Islam sama videonya sekitar 3 menit 4 menit nanti dengan opening dan lain-lain akan jadi 4 menit insyaallah. Ini narasinya sudah jadi. Untuk proses selanjutnya adalah kita akan dubbing suara untuk mengisi suara, dan lagi-lagi saya lagi yang mengisi suaranya. Oh iya, sebelum mengisi suara tadi ada beberapa kata-kata kalimat yang kurang bagus, nanti insya Allah akan kita perbaiki lagi sambil mengisi suara. Nah, proses mengisi suara ini kadang kita harus mengulang beberapa kali karena ada artikulasi yang tidak jelas atau kalimatnya terasa aneh ketika dibacakan. Nah, nanti biasanya kita ulang lagi sampai beberapa kali. Kita pakai headset untuk mendengarkan suara kita sendiri sambil merekam. Cek 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 cek. Assalamualaikum 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 assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Posisinya kurang tinggi. Kita cari apa ya? Buka aja. Cek cek. C1. Kita akan mengisi suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman bin Affan, yaitu adalah sunnah tentang mengqashar sholat. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang. Sebenarnya dalam sholat saat sedang melakukan adalah sebuah sunnah atau sunnah yang dianjurkan. Bahkan beberapa ulama bilang sholat saat sholat punya adalah wajib, karena menanyakannya dalam beberapa riwayat Rasulullah tidak pernah sekali meninggalkan sholat saat sedang melakukan safar atau saat sedang melaksanakan haji. Begitu pula dilakukan oleh sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab yang tidak pernah meninggalkan sholat saat sedang safar. Apa sih sholat tersebut? Apa itu sholat qashar? Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah melakukan sholat yang ringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan pilihan yang diberikan pada mereka yang sedang berjalan jauh. Adapun sholat qashar adalah sholat adalah sholat zuhur, asar dan isya. Di mana pada yang berdampak kurangi kurangi menjadi 2 saja. Lalu kenapa Utsman bin Affan tidak melaksanakan sholat qashar? Kisah ini adanya bahwa hanya Utsman bin Affan yang dalam riwayat tidak melaksanakan sholat qashar. Kisah ini adanya bahwa Utsman bin Affan dalam riwayat tidak melaksanakan sholat saat sedang melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya Rasulullah apakah Umar selalu sholatnya ketika sedang melaksanakan ibadah haji? Karena alasannya memang ketika mereka. Oke, suara sudah kita rekam. Nanti setelah kita rekam akan kita masukkan ke laptop. Kita edit dulu suaranya. Biasanya saya ngedit suara itu pakai Adobe Audition. Nggak banyak yang diedit sih, paling cuman ngedit suara mixernya untuk mixingnya dan ngilangin suara dari kipas angin. Nah, kadang terasa noise untuk kipas anginnya. Dan nanti untuk editingnya bisa kita timpa dengan dengan musik background. Biasanya pakai nasyid background yang tanpa instrumen, agar beberapa orang yang tidak mendengarkan musik lebih nyaman mendengarnya. Atau nanti tanpa musik juga nggak masalah, nanti lihat dulu hasilnya seperti apa. Dan sebentar kita akan pindah filenya dulu. Untuk menyimpan filenya biasanya kita buatkan folder baru, dijadikan satu menjadi folder file mentah. Yang folder ini nanti kelak ketika kita sudah penuh laptopnya, nanti kita pindah di harddisk eksternal atau di Google Drive. Ini sudah penuh, kita akan hapus beberapa folder nanti, tapi kita simpan dulu. Judulnya apa? Fikih qashar. Kita pindah. Nanti untuk file-file yang lainnya akan dijadikan satu folder dengan folder audio ini. File sudah pindah. Jadi kita edit menggunakan Adobe Audition. Untuk ngeditnya biasa tinggal drag aja terus kita play. Sholat qashar adalah sholat adapun sholat asar dan isya, di mana rakaat yang qashar di saat sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Sementara Rasulullah, Abu Bakar dan Umar Affan tidak mengqashar sholat adalah karena Utsman ingin menepis anggapan penduduk Mekah yang masih menganggap untuk edit suaranya paling kita hanya EQ kecil-kecil. Untuk noise-nya sepertinya tadi masih lumayan bagus, nggak harus dipotong noise-nya, tapi kita akan equalizer sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman bin Affan, yaitu adalah sunnah tentang mengqashar sholat. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang.
Kita ngeditnya nggak terlalu banyak karena suaranya sudah cukup jelas dan bagus. Kita langsung ekspor aja menjadi file. Nanti untuk motong-motongnya kita potong sekalian di video editing, di editing videonya. Sekarang editing video sambil untuk filenya sudah masuk di Sony Vegas, dan selanjutnya kita akan edit suaranya menjadi satu narasi penuh biar tidak ada yang salah. Nanti yang belibet atau artikulasinya kurang bagus kita potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman bin Affan. Untuk video fullnya, narasinya sudah kita edit, yang kurang bermanfaat sudah kita potong-potong. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menambahkan audio untuk backgroundnya biar di bagian kosong-kosong ini nanti tidak kosong. Dua saja. Biasanya kita menggunakan audio, mengambil dari audio library di
di YouTube yang sudah difasilitasi dengan non copyright, atau biasanya kita mengambil dari nasyid background yang no copyright tentunya. Jadi kita nyari-nyari dulu kira-kira yang cocok apa. Apa? Bukan tak boleh nak. Cetak gua. Untuk nasyid background ini umum, biasa dipakai, dan insya Allah bebas copyright, karena kalau kita untuk mau ngecek apakah lagu ini bebas copyright atau tidak, kita lihat aja di bagian bawahnya. Nah, ini di deskripsi, di bagian deskripsinya ini biasanya di bawahnya kalau lagu copyright pasti ada di sininya ada atribusinya. Nah, kalau tidak ada atribusinya biasanya lagu ini masih aman dipakai dan kita tidak kena copyright. Nah, untuk downloadnya kita seperti biasa pakai ed save from. Tinggal kita download saja. Nah, sudah terdownload, kita ambil audionya. Kalau sudah masuk, nanti hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman bin Affan. Dari lagunya ini ada masalah, dia suaranya dari kecil ini frekuensinya dia menjadi besar, jadi nanti ketika di awal-awal suaranya ini tidak begitu terdengar, tapi waktu di tengah-tengah suaranya terlalu kencang. Dalam beberapa riwayat. Nah, ini kita akan edit dulu suaranya agar menjadi flat, yaitu dengan menggunakan audition lagi. Nah, ini kelihatan ya frekuensinya ya, dia dari kecil ini terus dia menjadi besar. Nah, ini nanti akan kita ratakan agar ini frekuensinya bisa sama, nanti waktu jadi background suaranya tidak membesar. Ini suaranya menjadi rata. Terus kita simpan lagi. Nasyid background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di video kali ini saya akan Oke, suara sudah beres semua. Sekarang kita tinggal bikin videonya. Nah, ini untuk videonya bisa kita ambil footage dari download di YouTube, tapi harus hati-hati karena terkadang footage tersebut ditandai copyright. Jadi waktu kita upload videonya nanti akan terkena copyright. Kalau untuk amannya kita pakai slide gambar saja. Nah, untuk slide gambar itu biasanya kita cari aja di Google, disesuaikan dengan apa yang lagi kita bahas sekarang. Misal ini kita sedang membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini membahas tentang sunnah dan Utsman bin Affan. Jadi kita tinggal cari saja di YouTube ilustrasi yang berhubungan dengan sunnah, cari di Google maksudnya. Nanti kita jadikan satu video. Oh ya. Mulai ngantuk, sudah setengah 12.
Iya, iya, saya ulang, bingung kan nggak mau, punya cewek. Sekian video dari KSTV ini. Untuk edit gambarnya sudah selesai. Ini akhirnya kita kasih full gambar karena untuk mencari ilustrasi video dari Utsman bin Affan itu susah, biasanya adanya di film-film. Cuman kalau kita ambil dari film itu biasanya kena copyright, jadi kita ambil gambar-gambar aja, cuman kita bikin motion biar dia gambarnya seolah-olah bergerak. Sebenarnya ini cuman gambar. Dan dari kisah ini
Selanjutnya kita ngasih openingnya kita sudah sediain biasanya. Kita pakai intro yang biasanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang sunnah Nabi yang pernah ditinggalkan sahabat Utsman. Oke, karena videonya sudah jadi, tinggal kita render. Setelah render nanti kita akan bikin desain untuk template-nya, untuk thumbnail di YouTube. Dan kita juga mikirin judulnya nanti di tulisan thumbnailnya itu apa kira-kira. Kita render dulu, paling sekitar 30 menitan sudah selesai. Alhamdulillah hujan. Kemarin beberapa hari di Semarang hujan, kita kebanjiran, dan ini udah mulai pada surut, dan malam ini alhamdulillah hujan, jadi nggak terlalu panas di sini. Kita tunggu rendernya sampai selesai sambil kita ngedit untuk thumbnailnya. Untuk edit thumbnail itu biasanya kita pakai software CorelDRAW. Kita sesuaiin size ininya, size thumbnail itu kebanyakan 1280 kali 720 pixel. Nah, untuk judul thumbnail biasanya kita sedikit berikan clickbait, tapi kalau untuk dakwah itu clickbaitnya harus yang agak hati-hati, karena nanti bisa dibully netizen kalau clickbaitnya terlalu berlebihan. Jadi kita bikin clickbaitnya itu yang wajar-wajar aja, biar videonya bikin penasaran dan dibuka banyak orang. Misal kita kasih judul clickbaitnya, kenapa Utsman tidak melakukan sunnah ini, seperti itu, atau sunnah yang ditinggalkan Utsman bin Affan. Tapi itu bagusnya untuk dijadikan judul. Nah, clickbaitnya kita kasih ini alasannya gitu, atau seperti itulah.
Tas dulu. Untuk rendernya sudah selesai, sekarang tinggal kita upload di YouTube. Sekarang tinggal kita pikirkan untuk judulnya, kira-kira judulnya yang cocok apa. Kelihatan nggak ya? Judulnya kita samakan dengan thumbnailnya. Kita isi deskripsinya dengan narasi yang sudah kita ketik kemarin. Jadi siapa tahu ada yang membutuhkan untuk dikopas, silahkan, tidak masalah. Ini kita tulis di deskripsi, dan kita kasih sumber ilmunya ini tadi dari mana. Sumber kisah dari kajian, yaitu dari kajian Ustadz Firanda, yang judulnya Fikih Musafir. Kita kasih untuk ini tadi thumbnail. Nah, thumbnail saya lupa, masukkan ke playlist. Oke, uploadnya masih 34%. Kita tunggu selesai. Ada beberapa hal. Kita ngedit sudah berapa jam tadi? 2 jam. Lumayan cepat dari biasanya, karena biasanya kita kalau ngedit itu sekitar 3 jam lah minimal untuk video lain-lainnya. Tapi alhamdulillah ini agak cepat, karena memang durasi videonya itu cepat, yaitu sekitar 4 menit. Maka ngeditnya sekitar 2 jam sudah lumayan. Ini sudah 12:30 malam, mata sudah mulai ngantuk, dan kita tunggu selesai uploadnya. Insya Allah nanti video yang ini kita upload hari ini sudah tayang duluan, dan baru nanti video yang ini kita edit dan kita tayangkan juga di channel Kajian Semarang TV di KSTV. Sekian video dari saya. Mungkin kedepannya kita akan membuat video tutorial yang lebih lengkap, dan insya Allah nanti akan lebih bermanfaat lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.